Apalagi kalau anda nggak punya Jetstream kayak gini ya, repot ngebersihinnya. Samurai Max. Ya. Assalamualaikum, kembali lagi di Samurai Max. Kali ini Samurai Max ingin berbagi tentang bagaimana mencuci mobil yang benar menurut kami. Karena benar belum tentu baik dan baik belum tentu benar. Check it out. Ini yang mau disiapkan pertama adalah ini, kalau saya namanya gas sprayer. Lalu ada microfiber untuk ngelap mobil bagian atas ketika habis disabunin. Nah, ini untuk ngelap bagian bawahnya. Kenapa harus berbeda ya? Karena bagian bawah mobil tuh cenderung kotor ya, cenderung kotor, takutnya debunya itu naik ke atas walaupun udah pakai microfiber. Dan microfiber ini penting karena ketika kita lap, debunya itu akan masuk ke sela-sela ini. Jadi ketika dia harusnya tidak baret, tidak membuat baret di mobil. Ya, kami juga tidak suka pakai kanebo ya, karena ternyata kanebo itu menyebabkan baret-baret halus pada bodi. Begitu juga dengan spons. Jadi kanebo itu hanya kami pakai buat ngelap ya, velg aja. Lu ada pernak-pernik ya, ini after do-nya ya, do afternya. Glass coating, sparkling sealant. Ini untuk perawatan interior, bisa untuk vitamin bodi bagian bawah itu tuh bisa pakai ini. Ini juga. Ini buat ngelap kaca, tapi jarang saya pakai sih. Biasanya pakai microfiber juga nggak apa-apa buat kaca. Oke, gas. Kita guyur mobilnya. Ini kalau pakai jet gini insya Allah rontok teman-teman kotorannya. Nah, baru bagian bawah ini kita, yang paling banyak debu di bagian bawah. Dan kalau langsung dilap takutnya bodinya lecet. Jadi kita kurangi potensi lecet dengan menyemprot pakai jet sprayer. Ini rontok semua ini. Oh, lumayan banget. Ini jet sprayer murah tapi nggak murahan. Mereknya Reaim. Saya beli cuma 220-an kalau saya. Hemat air dan ngebantu dalam membersihkan. Setengah. Oke, sekarang kita pakai sabun. Jadi waktu beli Reaim ini, kami kira penyemprot sabunnya itu bisa kayak salju gitu. Ternyata begini doang. Tapi ya lumayan lah. Nah ini, apalagi nyuci, ini sampai jam 10 pagi ya, siangan sebenarnya. Itu sangat rentan terkena sinar matahari. Jadi kalau saya nyuci biasanya sebelah kanan dulu, sampai beres, disabunin, dilap, baru sebelah kiri. Gitu. Nah, walaupun dia nggak salju, tapi sabunnya tuh beneran merata ke bodi. Jadi kotorannya beneran bisa lepas. Untuk bagian bawahnya saya pakai microfiber yang lain. Velgnya saya pakai ini. Dulu saya kira pakai beginian tuh aman buat bodi. Setelah belajar lagi ternyata tidak aman. Baret. Jadi ini hanya kami pakai untuk velg saja. Oke, sebelum dia mengering, buru-buru kita tembak lagi. Teman-teman, kalau nyuci kesiangan gini, ini udah kita bersihin sebelah kanan. Saya tinggal ambil HP sebentar. Tuh. Harusnya habis disabunin tuh memang langsung di lap dan di ini kayak gini nih. Tuh, ngering sabunnya. Ini belum sempat saya lap ini, baru nyemprot sabun doang. Karena ini udah mau jam 10. Itu
Untuk sebelah ini udah ada. Jadi ini kita kayak ngulang lagi gitu, basahin lagi terus dilap, baru di bilas lagi baru dikeringin. Oh iya, pintu-pintu juga harus dibuka. Kuatirnya airnya masuk ke sela-sela pintu. Ini kan ada nih. Kelihatan dari situ ya. Ada aja di pinggir ini. Dia jadi water spot. Jelek aja sih airnya. Oke, kayaknya kondisi mobil udah lumayan bersih ya. Ini nyuci pribadi ya gini nih. Seadanya. Ini sebenarnya nggak maksimal teman-teman. Karena ya ini karena cuaca matahari. Biasanya saya cuci lebih pagi. Nggak sepanas ini kondisinya. Habis ini kita coba polis-polis dikit. Pakai polis rumahan. Nah, kali ini kita mau bikin mobilnya agak berkilauan. Sparkling sealant ya dari Care & Detail. Kami suka produk ini ya. Kami nggak dibayar btw, ini memang suka aja. Lumayan ini bikin mobil agak sedikit berkilau dan licin. Dia ngasih efek hidrofobik, jadi kayak daun talas. Ya untuk perawatan aja. Kalau jalan dari dekat gini sih kayak nggak ngaruh ya, dikasih sparkling sealant ini, tapi dari jauh ada sinar matahari gitu, mobilnya tuh kelihatan lebih berkilau gitu, lebih kayak mobil habis di coating gitu kesannya ya. Kita aplikasikan ini ke kaca ya, jangan detail juga glass coating raindrop. Ini tuh lumayan nolong kalau lagi kehujanan malam-malam, kan kita suka silau dengan cahaya lampu depan. Nah, dengan adanya glass coating memberi efek hidrofobik pada kaca, dan kacanya itu nggak gampang nyerap air gitu ya, dia nolak air kayak daun talas gitu. Ini tuh lumayan menolong menurut saya. Di glass coating ini sebenarnya yang paling penting itu di spion, karena spion kalau hujan ganggu banget, apalagi spion sebelah kiri. Bekas hujannya itu bikin kita bingung gitu, karena ada percak-percak airnya. Oh, kita coba ini ya. Ini saya mau coba kalau ini all time dressing Care & Detail ya, untuk nyemir ya barang-barang hitam, plastik, karet, kulit. Kita coba ini Care & Detail all time dressing. Ini kan udah coba lah guys. Oke nih, oke lah, hilang nggak? Oh, oke oke. Kita all time dressing. Oke, terus. Oke, Care & Detail all time dressing. Oke, jadi udah beres cuci rakat ya. Tuh. Pakai apa? Kita sama sekali tidak pakai kanebo, kita pakainya microfiber karena setelah dipelajari kanebo itu bikin baret-baret halus tipis ya. Jadi kita lebih suka pakai microfiber. Kemudian apa namanya? Spong itu hanya buat si velg aja. Tadi udah dikasih Care & Detail sparkling sealant juga, biar agak-agak kilau-kilau dikit lah ya. Lalu ada efek hidrofobiknya. Tadi udah pakai juga yang glass coating dari Care & Detail supaya ada efek daun talas hidrofobik. Terus kita udah pakai all time dressing yang buat ngitem ini. Tadi tuh agak burik ya, ini tapi sekarang udah kayak baru lagi. Ini sebelah sini kelihatan nih. Lebih apa ya? Lebih rapi lah, warna hitamnya tuh jadi lebih berkilau lagi. Tadinya tuh udah putih-putih. Oke, sekian dulu Samurai Max kali ini. Sayangilah kendaraanmu. Ini mobil biasanya kan 2 liter car wash ya, 2 atau 3 minggu sekali untuk mencuci bagian kolongnya. Karena kalau di car wash kan ada hidrolik ya buat angkat. Tapi kalau dia masih kayak gini doang, nggak terlalu kotor, biasanya kami lewat seminggu sekali, dicuci sendiri aja. Sekian video dari Samurai Max kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Opini Samurai Max merupakan opini otomotif antusias dan kami bukanlah otomotif expert.